Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Sufawahidah dari kelas IT 303 Pendidikan Informatika Universitas Ciberasia. Di sini saya akan menjelaskan terkait rancangan penerapan Arduino Uno untuk menyalakan 3 lampu LED dengan sensor gerak pada mata kuliah sistem digital. Baik, untuk topik pembahasan yang akan saya bahas dalam presentasi kali ini antara lain yang pertama, rancangan penerapan Arduino Uno untuk menyalakan 3 lampu LED berdasarkan sensor gerak. Kemudian penjelasan tahapan perencanaan dan komponen yang dibutuhkan. Kemudian penjelasan cara kerja rangkaian, penjelasan hasil simulasi yang diperoleh, dan penjelasan ide pengembangan mikrokontroller sebagai IoT. Lebih tepatnya, mikrokontroller yang digunakan saat ini yaitu Arduino Uno. Baik, tujuan dari rancangan ini adalah untuk membuat sistem otomatisasi pencahayaan menggunakan Arduino Uno dan sensor gerak. Sistem ini akan mengaktifkan 3 lampu LED saat mendeteksi gerakan, memberikan pencahayaan tambahan di area yang ditempati, dan mematikan secara otomatis saat tidak ada deteksi pergerakan dari seseorang. Baik, gambaran rangkaian dan komponen yang dibutuhkan. Berikut adalah gambaran rangkaian penerapan Arduino Uno untuk menyalakan 3 lampu LED berdasarkan sensor gerak. Jadi di sini gambarannya yaitu dari Arduino, kemudian ini adalah tier sensor untuk mendeteksi gerakan, kemudian komponen selanjutnya yaitu 3 LED. Di sini ada LED merah, kemudian LED kuning, dan LED hijau. Dan kemudian resistor untuk melindungi LED dari arus berlebih. Di sini resistornya dicas untuk memiliki nilai 130. Kemudian berikut ada kabel jumper untuk membuat rangkaian. Nah, di sini ada beberapa nodes. Jadi di sini dari pori sensor ada 3 untuk terhubung, yaitu kemudian untuk terhubung ke bagian plus atau positif, kemudian negatif, dan bagian tengah. Untuk yang positif ini akan terhubung ke bagian 5 volt, kemudian untuk yang negatif terhubung ke ground, ke GND atau bagian di setelah power. Begitu juga dengan lampu LED akan terhubung ke resistor dan juga terhubung ke masing-masing pin. Untuk dari LED yang merah akan terhubung ke pin 3, kemudian berurutan LED kuning ke pin 4 dan LED hijau ke pin 5. Sedangkan di sini dari pin sensornya yaitu terhubung ke pin 7, di mana dari pin ini yang terhubung nanti akan mempengaruhi saat proses dalam menulis kode. Baik, selanjutnya yaitu tahapan perancangan dan komponen yang diperlukan. Jadi, perancangan rangkaian yaitu mengidentifikasi komponen yang dibutuhkan. Dari sini, dari gambaran yang sudah diketahui komponen yang dibutuhkan, yaitu Arduino Uno, kemudian sensor, dan 3 LED, resistor, dan juga kabel. Kemudian, setelah kita mengidentifikasi, selanjutnya yaitu menggambarkan susunan rangkaian untuk menghubungkan sensor gerak ke pin digital Arduino Uno dan lampu LED ke pin output Arduino. Jadi nanti untuk pin sensor atau pin gerak itu termasuk dalam pin input, sedangkan LED akan termasuk ke dalam pin output. Nah, penulisan kode selanjutnya setelah kita merancang dan menyusun rangkaian, selanjutnya yaitu menulis kode Arduino dan mengatur kapan lampu LED harus menyala atau mati berdasarkan input dari sensor gerak. Kemudian, uji coba dan simulasi, melakukan uji coba rangkaian, dan memastikan bahwa sensor gerak dapat mendeteksi gerakan dengan benar dan lampu LED menyala sesuai dengan yang diharapkan. Dan simulasi kali ini menggunakan simulator online yang di sini berbasis web pada website walkly.com. Nah, berikut adalah penulisan dan penjelasan dari kode yang akan dimasukkan dalam rangkaian tadi, pada rangkaian ini. Jadi yang pertama penjelasannya yaitu kode Arduino yang diberikan untuk mengendalikan sebuah sensor PIR atau Passive Infrared dan LED. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai setiap bagian kode. Jadi ada 3 bagian utama, yaitu yang pertama deklarasi variabel, kemudian setup, dan loop.
Di deklarasi variabel, kita menyimpan nomor peer pin dan juga peer status. Peer pin adalah pin dari tempat yang terhubung tadi. Jadi tadi di bagian peer sensor, di bagian tengah kita terhubung ke pin 7. Maka nilai yang ada di atas ini adalah 7 sesuai dengan nomor pin untuk sensor peer itu sendiri. Kemudian peer status defaultnya untuk menyimpan status high dan low. Di sini listnya 0 terlebih dahulu. Kemudian pada proses void setup yaitu menginisialisasi komunikasi dari serial dengan kecepatan 9600 baud. Di sini di bagian serial.begin. Kemudian memeriksa apakah kondisi serialnya aktif. Jika tidak, maka nanti akan mencetak pesan serial sedang tidak baik-baik saja atau serial is not out. Kemudian menetapkan mode pin. Jadi tadi seperti yang sudah disebutkan bahwa untuk pin dari sensor gerak atau sensor peer itu digunakan sebagai input. Jadi tadi sensor 7, sensor peer menggunakan pin 7 digunakan sebagai input. Kemudian untuk sensor LED tadi menggunakan pin 3, 4, 5 digunakan sebagai output. Kemudian di bagian void loop. Di sini mengecek dan memeriksa dari status sensor peer saat ini, yaitu dengan peer status, kemudian digital rate, dan mengarahkan ke peer pin yang isinya adalah 7. Kemudian terdapat pengkondisian jika sensor mendeteksi gerakan atau peer status sama dengan high atau sedang tinggi, maka akan mencetak pesan gerakan terdeteksi melalui komunikasi serial. Serial pin gerakan terdeteksi. Kemudian setelah itu akan mengaktifkan LED merah yang berada pada pin 3 dengan kondisi high dan mencetak pesan red is on. Artinya setelah terdeteksi ada sensor gerakan, maka yang dilakukan adalah mengaktifkan atau menyalakan LED merah terlebih dahulu. Kemudian setelah LED merah itu menyala, menaruh pesan di dalam Arduino yaitu red is on. Jadi lampu yang merah ini sedang menyala. Kemudian memberikan jeda yaitu selama 2000 milisecond. Jadi kalau di dalam Arduino di sini untuk waktu delaynya dalam satuan milisecond. Kemudian menggunakan setelah lampu merah itu menyala, maka akan mematikan lampu merah itu dan akan menyalakan lampu kuning. Jadi konsepnya adalah cara bergantian. Jadi setelah ada sensor gerak, kemudian sensor gerak akan mendeteksi ketika terjadi pergerakan dan akan mengaktifkan atau menyalakan LED merah. Setelah LED merah menyala, LED merah akan dimatikan dan kemudian akan menyalakan LED kuning. Setelah itu akan berkelanjutan sampai dengan LED hijau. Jadi di sini setelah red is off, kemudian ganti pada LED yang kuning yaitu pada pin 4 menyatakan sebagai high dan menyatakan bahwa LED kuning menyala. Kemudian setelah itu LED kuning dinonaktifkan yaitu kondisi pin 4 low, kemudian akan menyalakan dari LED yang berwarna hijau. Jadi bergantian secara berurutan. Kemudian setelah itu, setelah selesai semua, maka akan dilakukan loop, yaitu setelah lampu hijau menyala dan lampu hijau dinonaktifkan, akan kembali lagi ke lampu kuning, yellow is on, kemudian kembali lagi ke lampu merah dan kemudian dinonaktifkan, dan akan terjadi loop seperti itu selama sensor gerak itu masih ada. Kemudian, jika tidak ada pergerakan, peer status sama dengan low, maka akan mencetak pesan tidak ada gerakan melalui komunikasi serial dan mematikan semua LED. Jadi di sini dimatikan semua dengan cara digital write, kemudian pin dari masing-masing LED. Di sini ada pin hijau untuk merah, dan kondisinya adalah low. Begitu juga untuk LED lainnya. Kemudian menambahkan jeda
200 milidetik sebelum mengulang loop. Apabila masih tetap belum ada kondisi, maka diberikan jeda terlebih dahulu. Nah, kode ini dirancang untuk mengendalikan LED berdasarkan deteksi gerakan oleh sensor PIR. Saat gerakan terdeteksi, LED akan berkedip secara bergantian, merah, kuning, hijau, dan akan mati jika tidak ada gerakan yang terdeteksi. Jadi setelah di sini false jika statusnya high, maka akan uh, mengaktifkan LED. Tapi jika statusnya adalah low, maka akan mematikan LED secara otomatis. Kemudian cara kerja rangkaian berdasarkan kode di atas tentu saja, yaitu sensor gerak atau PIR akan terus memantau area yang dipilih untuk mendeteksi perubahan dalam radiasi inframerah yang disebabkan oleh gerakan. Kemudian deteksi gerakan, ketika sensor gerak mendeteksi gerakan, sinyal outputnya akan berubah menjadi tinggi atau high. Nah, tugas dari Arduino Uno di sini akan terus membaca sinyal output dari sensor gerak dengan menggunakan fungsi diketahui pada pin yang ditetapkan untuk sensor gerak. Kemudian, pengecekan gerakan. Jika Arduino mendeteksi sinyal output sensor gerak sebagai tinggi, itu menandakan bahwa gerakan telah terdeteksi. Dan dari sini akan mempunyai kendali lampu LED. Jadi setelah mendeteksi gerakan, Arduino akan mengirimkan sinyal untuk menyalakan lampu LED merah, kuning, hijau secara berurutan sesuai dengan urutan yang telah ditentukan dalam kode. Kemudian masing-masing lampu LED akan menyala selama beberapa waktu yang ditentukan dan menggunakan fungsi delay sebelum dimatikan kembali. Nah, penghentian lampu LED ini jika tidak ada gerakan yang terdeteksi sama sekali, maka lampu LED selesai menyala. Setelah berurutan, maka Arduino akan mematikan semua lampu LED secara otomatis setelah jeda waktu yang singkat. Proses yang terjadi adalah looping. Looping adalah ketika selama menunggu selama beberapa waktu, dalam hal ini 200 milidetik, untuk memberikan kesempatan pada sensor untuk mendeteksi perubahan baru. Dan Arduino akan kembali ke awal loop untuk terus memantau sensor gerak untuk deteksi gerakan selanjutnya. Nah, berikut adalah hasil simulasi dari rangkaian yang sudah saya buat. Jadi, di sini rangkaian bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Ketika gerakan terdeteksi oleh sensor gerak, lampu LED akan menyala secara otomatis. Dan pesannya telah keluar pada bagian output di sini. Jadi awalnya tidak ada gerakan, kemudian setelah gerakan terdeteksi, maka lampu merah menyala, kemudian lampu merah mati, lampu kuning menyala, lampu kuning mati, dan kemudian lampu hijau menyala. Seperti itu. Dan selanjutnya, pergantian warna lampu berhasil berganti setelah rentang waktu tertentu sesuai dengan yang sudah diidentifikasikan dalam kode, dimulai urut jadi lampu merah, kuning, dan hijau. Begitu juga setelah beberapa waktu tanpa adanya gerakan, maka lampu LED akan mati kembali. Dan hasil outputnya adalah seperti ini, tidak ada gerakan. Kemudian, ide perkembangan dengan IoT, yang pertama yaitu koneksi internet. Lebih baik jika bisa terkoneksi dengan modul Wi-Fi atau Ethernet ke Arduino untuk menghubungkan ke internet, sehingga bisa melakukan pemantauan dan kontrol jarak jauh. Kemudian, otomasi lebih lanjut dan menambahkan fungsi tambahan seperti penjadwalan waktu untuk LED itu sendiri dan juga mengintegrasikan sensor suhu atau sensor lainnya. Kemudian juga menambahkan notifikasi untuk mengirimkan notifikasi kepada pengguna ketika terjadi gerakan terdeteksi dan lampu LED berubah statusnya. Dengan mengembangkan Arduino Uno yang telah dibuat rangkaian sebelumnya dan juga mengintegrasikannya dengan sistem IoT, kita dapat menciptakan solusi pencahayaan yang lebih tepat, efisien, dan mudah diakses dari mana saja. Baik, selanjutnya saya akan melakukan simulasi pada web simulator dari rangkaian yang sudah saya buat. Baik, di sini adalah web simulator tempat saya untuk menggunakan atau mensimulasikan diri project. Jadi di sini untuk kode yang sudah saya jelaskan tadi sudah dimasukkan pada bagian kode dan di sini adalah bagian dari rangkaian yang sama pada
yang saya jelaskan dalam PowerPoint. Kemudian, untuk melakukan simulasi, kita bisa start pada simulasi berikut. Jadi awalnya tidak terdeteksi gerakan dan lampu belum menyala. Kemudian untuk mendeteksi gerakan kita bisa mengklik pada sensor stir. Kemudian gerakan mulai terdeteksi dan lampu merah menyala, kemudian lampu kuning menyala, dan kemudian lampu hijau menyala dan bisa berjalan sesuai dengan yang sudah diinstruksikan. Kemudian misal kita stop pergerakannya, nanti setelah waktu delay akan tertutup juga secara otomatis. Jadi di sini sudah masih berjalan dari lampu merah, kuning, hijau, dan setelah tadi dimatikan saat ini sudah tidak ada lagi pergerakan. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau yang kurang tepat dan kurang berkenan. Semoga bisa jadi pembelajaran untuk lebih baik ke depannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.